Ya, kita lanjut eh, penjelasan kita atau materi perguruan kita yang berikutnya ini adalah historis, historis ya, sejarah ya. Sejarah pendidikan demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia ini. Mulai kapan? Ya. Nah, ini sejarah ini kita perlu tahu sejarah. Karena dengan sejarah ini kita akan kita jadikan pelajaran dari sejarah itu. Kemudian dari sejarah itu pula kita banyak memahami kehidupan di masa lalu, ya. Demikian juga tentang demokrasi. Pendidikan demokrasi ini menurut sejarahnya, ya, sudah ada sejak tahun 1945 setelah kita merdeka, ya. Setelah kita merdeka tahun 1945 sudah diberikan pendidikan demokrasi ini. Kenapa? Karena dengan demokrasi ini kita akan mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena dalam bukan undang-undang dasar itu tentang perubahan dan sebagainya akan diatur secara seksama, ya. Karena juga pemilihan presiden dan wakil presiden Soekarno dan Hatta waktu itu belum dipilih melalui sistem demokrasi seperti sekarang. Kan sekarang dipilih oleh rakyat, ya, langsung. Dulu tidak. Kenapa? Dilantik oleh DPR, MPR dan sebagainya. Karena dulu belum ada lembaga-lembaga itu. Maka setelah tahun 1945 itu maka langsung saja diberikan pendidikan demokrasi yang namanya adalah Manipul Osdik. Manipul Osdik ngarannya. Bukan civic education, tidak. Tapi Manipul Osdik, manifesto politik untuk mengisi usaha kemerdekaan, disingkat dengan Manipul Osdik. Jadi supaya kita bisa menerapkan kehidupan berpolitik setelah kita merdeka, supaya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, dengan tujuan adalah untuk mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Nah, ini lalu diberikan pendidikan Manipul Osdik. Nah, di perguruan tinggi waktu itu sudah diberikan manifestasi politik. Nah, akhirnya alhamdulillah pada tahun 1955, artinya 10 tahun setelah merdeka, ya, kita bisa memilih presiden dengan cara demokrasi. Kita melaksanakan pemilihan umum pertama tahun 1955. Saya belum memilih waktu itu. Tapi saya sudah diberikan saya sudah dibawa oleh mama, almarhumah Mama Ulun, ke TPS. Di bawah sidin sudah. Kadang-kadang digendong, kadang-kadang dituntun berjalan ke TPS itu untuk mencoblos gambar-gambar yang ratusan macam itu. Karena lebih 100 partai itu yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama itu. Nah, jadi aku kadang-kadang berpikir gitu. Aku masih ingat dibawa almarhumah mama dan abah ke TPS, tempat pemungutan suara. Berarti berapa umur aku dulu? Mikir, benarkah aku lahir tahun 1952? Ya.
atau lebih. Sekarang sudah 2021. Benarkah usiaku sekarang 69 atau lebih? Ya kalau hitungan tahun Hijriah pasti lebih. Kalau toh 69 tahun Miladiah atau Masehi, maka berarti tahun Hijriah itu sudah 71. Itu kalau 69. Pertanyaan berikutnya, kalau waktu itu tahun 55 aku berusia baru 3 tahun, apakah mampu aku mengingat peristiwa pertama pemilu itu? Nah, jadi wallahu a'lam, karena orang tua kami dulu ya mungkin entah belum ada catatan resmi ada bagaimana yang memberikan tanggal kelahiran itu setelah saya masuk SD, saya masuk madrasah ya. Karena saya masuk SD dulu, kemudian setelah 3 tahun di SD masuk madrasah. Nah, yang menjadi kepala sekolah madrasah ini saudara adik ayah saya. Dia sudah pendidikan agak modern ya, lulusan pondok pesantren Raha gitu, Rasidia Khalidiyah itu. Dia jadi guru, walaupun waktu itu masih guru swasta. Baru beberapa tahun beliau diangkat sebagai guru negeri gitu. Nah, dibuat beliau kelahiran saya tanggal 2 bulan 2 1952. Berarti tahun 55 aku baru 3 tahun. Nah, kisah sedikit ya, nostalgia aja. Nostalgia ya. Nah, aku bersyukur sekarang sudah diberi Tuhan berapa itu ya, lebih setengah abad ini, dan masih bisa mengabdi silaturahim gitu, mengajar di mana-mana gitu, di Universitas Islam Darussalam, alhamdulillah, di Universitas Islam Negeri, bisa juga semester kemarin itu di Universitas Islam Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, Uniska gitu. Semester ini belum datang jadwalnya, mungkin nanti juga masih ada. Di situ saya tidak memberi kuliah civic education ini. Jadi saya beri kuliah apa ya? Temannya civic education ini apa? Oh, ternyata saya di situ dipercayakan di Universitas Islam Banjari sesuai dengan namanya ya, Datu Kalampayan gitu. Saya diberi mata kuliah tauhid. Jadi mentauhidkan mahasiswa Uniska gitu di Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM. Semester tadi ada 3 kelas, alhamdulillah. Nilainya sudah dikirim, sudah semua selesai. Honornya dibayar juga, alhamdulillah. Walaupun kita tidak, bukan tujuan kita ya, kita mengajarkan tauhid adalah untuk supaya umat Islam ini benar-benar memiliki keimanan, akidah yang kuat, tauhidan yang benar. Karena sekarang banyak tauhid atau keimanan, keyakinan yang menyimpang, yang salah. Itu kita perkenalkan di sana. Nah, yang benar itu hanya keyakinan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak benar Mu'tazilah, tidak benar Syiah, tidak benar Khawarij, tidak benar Jabariyah, tidak benar Qadariyah, tidak benar, semua salah gitu. Namanya Ahlussunnah wal Jamaah, kata Nabi, yang mana di dalam akidah itu dipegang oleh aku dan juga para sahabatku. Itu yang diajarkan. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah mereka mudah-mudahan punya pemahaman, punya pengertian, punya ilmu tentang
tauhid. Nah, di situ tadi saya berikan mata kuliah itu. Nah ini tahun 1945 ya, sampai tahun 57 barangkali masih ada mata kuliah Manipul Osdik itu. Kemudian berikutnya pada tahun 57 sampai tahun 1962 ya, itu diberikan pendidikan sipik ya. Kemudian sipik ngarannya, kada ada educationnya lagi, tapi sipik aja ngarannya, dalam rangka memberikan pengetahuan demokrasi kepada generasi baru, kepada masyarakat, kepada generasi muda itu. Ngarannya sipik tahun 1957 ya. Kemudian pada tahun 1964 ya, itu diberikan pendidikan kemasyarakatan. Ngarannya pendidikan kemasyarakatan, tapi isinya pendidikan demokrasi. Ngarannya pendidikan demokrasi kemasyarakatan, tapi materinya adalah pendidikan demokrasi. Karena demokrasi ini mengatur masyarakat supaya jangan rusak gitu. Karena kalau ada demokrasi, masing-masing merasa hebat, masing-masing merasa nomor satu, masing-masing merasa mendominasi dan sebagainya. Padahal kita ini punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa sebagai manusia. Jadi supaya masyarakat ini benar-benar aman, damai, dan rukun gitu. Nah, diberikan pendidikan kewarganegaraan yang namanya pendidikan kemasyarakatan, yang isinya pendidikan demokrasi. Ya, itu tahun 1964. Berikutnya pada 1973 berubah nama lagi. Dari pendidikan sipik, pendidikan kemasyarakatan, sekarang menjadi tahun 73 itu menjadi pendidikan sipik dan hukum. Sipik dan hukum ya. Isinya demokrasi juga. Pendidikan demokrasi juga isinya. Tapi ngarannya sipik dan hukum. Ya kita lanjut ya. Kita habiskan nih sejarahnya ini insyaallah. Jadi pada pertemuan berikutnya itu nanti kita pindah pada materi yang lain. Pada tahun 75 diberikan mata kuliah PMP ya. Apa itu PMP? Pendidikan Moral Pancasila tahun 75 sampai 84. Nah, ini saya sudah mengajar dulu ya di pondok pesantren Istiqomah di Banjarmasin. Itu diberi mata kuliah PMP, mengajar di sekolah sanawiyah tahun 84. Sanawiyah atau aliyah kemarin ya. Saya lupa, pokoknya saya ngajar di situ. Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975 sampai 84. Kemudian berikutnya udah berapa nih? Ya, dari pendidikan Manipul, sipik, kemasyarakatan, kemudian lagi sipik dan hukum, ya, PMP. Nah, berikutnya pada tahun 1994 pendidikan demokrasi diberi nama PPKN.
pendidikan pendahuluan kewarganegaraan, ya, PPKN. Mungkin bahanmu sudah pernah kemarin belajar PPKN ini, ya, kewarganegaraan, ya. Kalau di pondok kami diajarkan itu sebagai bahan untuk mengikuti ujian persamaan, ya, bisa masuk paket B gitu, di paket B di Usta bisa mengikuti paket B, diberikan kewarganegaraan atau PKN ini, diberikan juga bahasa Inggris, diberikan juga bahasa Indonesia, diberikan juga mata kuliah matematika dan sebagainya, sehingga mereka dapat mengikuti persamaan atau sebut dengan itu tadi ujian paket. Jadi alhamdulillah saya punya paket, punya pondok gitu, ya. Pondoknya bertempat di kilometer 17 itu, namanya Pondok Pesantren Al-Fikrah, di bawah Yayasan Citra Madinatul Ilmi, ya. Jadi alhamdulillah sudah beberapa periode ini, ya, saya masih ketua yayasan. Kemarin baru pondok dibangun, merangkap pimpinan pondok sekalian ketua yayasan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa saya serahkan pimpinan pondok kepada ustadznya yang yang berkualifikasi, yang setelah pendidikan juga mendapat gelar LC gitu, ya, Pak Isna ini LC. Dan guru-gurunya sekarang bertambah dari Yaman, dari Mesir, dari mana gitu, ngajar di pondok kita. Nah, jadi di pondok diberikan juga pendidikan demokrasi ini, bekal kepada anak-anak didik, ya. Dah di Darussalam apa diberikan, ada juga, saya kurang tahu lah. Lalu perlu ini juga diberikan nanti supaya kita tidak bingung kalau menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan demokrasi dan kewarganegaraan. Itu tahun 94, ya. Kemudian tahun berikutnya sebenarnya tahun 1960-an, kemudian tahun 1970-an itu diberikan pendidikan Pancasila, falsafah Pancasila atau filsafat Pancasila. Itu tahun 70-an sampai sekarang. Cuma berpisah dengan pendidikan kewarganegaraan. Sudah berprogram mungkin Pancasila di semester 1 mungkin sudah, ya. Kalau salah dosennya itu Pak Mas Royani, ya, siapa ya. Nah, kami sering kontak karena antara demokrasi Pancasila itu saling berhubungan saja. Kemudian pada tahun 1969, pada tahun 1989 sampai 2000, ya, itu pendidikan demokrasi di perguruan tinggi diberikan melalui mata kuliah kewiraan. Nah, jadi sebelum kewarganegaraan ini dulunya namanya kewiraan. Tahun 1989 sampai 1990. Ini cikal bakal aku memberikan mata kuliah kewarganegaraan ini karena kemarin telah lulus mengikuti seleksi untuk menjadi dosen kewiraan. Karena tidak gampang. Di sini di tes, diuji, lalu lulus, masuk lagi tes ke Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta. 3 bulan di situ setelah lulus baru boleh mengajar kewiraan. Karena kewiraan
itu tidak diberikan lagi, maksudnya diganti dengan pendidikan kewarganegaraan, maka dosen-dosen kewarganegaraan itu dialihkan melanjutkan pengajarannya, pendidikannya ke pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan. Nah, jadi pendidikan kewirausahaan itu dari tahun 1989 sampai 1990, dan kemudian diteruskan dengan pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2000. Ya, tahun 2000 itu pendidikan kewarganegaraan seperti yang sekarang kita ikuti. Nah, mudah-mudahan mungkin nanti sempat saya ulang lagi mana kesamaannya atau relevansinya pendidikan kewirausahaan dengan pendidikan kewarganegaraan. Karena saya merasakan itu susahnya untuk menjadi dosen kewirausahaan itu, dan tidak kalah susahnya untuk menjadi dosen kewarganegaraan ini. Nah, jadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ilal liqa, ma'assalamah, semoga ketemu lagi dalam jam perkuliahan hari Senin yang akan datang. Mudah-mudahan tolong doanya, mudah-mudahan Bapak sehat ya, bisa melaksanakan tugas, dan Bapak doakan juga mudah-mudahan kita semua juga sehat walafiat, tidak ada yang kena musibah apa-apa dan ujur dan sebagainya, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita. Bapak kewajiban mengajar, saudara-saudara kewajiban talabul ilmi, insyaallah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.